Sekarang kita bahas tentang cermin. Nah, di cermin itu kalau cekung ya, ini kita mengenal sebuah prinsip ruang benda ditambah ruang bayangan selalu menghasilkan nilai 5. Oke. Di sini yang namanya cermin ya. Cermin tentu dari sini bendanya misalkan ya. Tentu di sini ada ruang 1 ya. Di ruang 1 itu adalah antara fokus dengan cerminnya. Kemudian ruang 2 itu antara fokus sampai dengan jari-jari. Lalu jari-jari ke seterusnya ini ruang 3. 1 2 3 dan di sini itu ada ruang 4. Nah, yang namanya benda ketika dia berada di 1 2 dan 3 itu nyata ya, jadi positif ya. Positif itu nyata. Ketika di ruang 4 itu dia maya ya, ini maya. Ini di ruang 1 2 dan 3, maya itu di ruang 4. Lalu berikutnya ada istilah tegak dan terbalik ya. Kalau dia berada di 2 dan 3 dia terbalik ya. Kalau berada di 1 dan 4 maka dia itu nyata tegak. Nah, dia itu tegak ada di 1 dan 4. Nah, sehingga mana nih sekiranya yang mungkin ya. Ini bukan ya, ternyata ini bukan, juga bukan, karena di sana itu ruang 4 ya. Ini ruang 2, ini nggak mungkin, hasilnya nggak 5. Nah, ini ruang 2, ini ruang 1, jadi totalnya 3. Ini ruang 2, ini ruang 3, sehingga totalnya 5. Jadi yang benar adalah jawabannya yang E. 18, ini tentu pasti tahu ya, menggunakan persamaan yang 1/f sama dengan 1/s ditambah dengan 1/s aksen. Tinggal masukkan saja. Nah, kemudian di sini nih, sebuah benda berada di sebuah cermin cekung di antara fokus dan pusat kelengkungan. Di antara fokus dan pusat kelengkungan itu artinya di ruang 2. Nah, jadi benda ada di sini nih. Nah, gitu ya. Kemudian bayangan yang dibentuk cermin. Nah, tentu bayangan itu pasti ada di ruang 3. Oke. Nah, di ruang 3 otomatis dia kelihatan terbalik ya. Ruang 3 ini terbalik. Kita harus paham ini. Ruang 3 yang pertama terbalik. Kemudian dia nyata. Ya, terbalik dan nyata. Kemudian untuk diperbesar atau diperkecil, kalau ruang bayangan lebih besar dari ruang benda, maka ini diperbesar. Kalau sebaliknya diperkecil ya. Oke. Sehingga jawabannya adalah nyata, terbalik, diperbesar.
Ternyata terbalik diperbesar. Berikutnya nomor 20. Nah, ini kita secara perhitungan. Nah, tapi ini cermin cembung ya. Nah, cermin cembung tentu berbeda ya dengan cermin cekung. Kalau cermin cembung, bendanya itu selalu berada di ruang 4. Selalu bendanya itu berada di ruang 4. Ini benda nih. Benda di sini ya. Kemudian sehingga otomatis bayangannya itu selalu berada di ruang 1 menggunakan prinsip ruang bayangan tambah ruang benda itu harus 5. Nah, cermin cembung fokusnya juga negatif ya. Fokusnya itu negatif. Nah, fokusnya negatif. Oke, sehingga menggunakan persamaan biasa jadinya 1/-30 sama dengan 1/20, kemudian ditambah dengan 1/S aksen OB. Nah, sehingga kita pindahkan ke kiri gitu ya. Sehingga min 1/30 min 1/20 inilah nilai dari 1/S aksen OB. Nah, kita samakan penyebutnya. 60 yang satu min 2, yang satu min 5. Sehingga S aksen OB nya kita dapati nilainya adalah minus 60, ini 3 ya, minus berarti 12 ya. Nah, tanda minus di sini artinya adalah maya. Kemudian karena dia benda berada di ruang 4, otomatis si bayangan berada di ruang 1, maka dia tegak. Sehingga jawabannya adalah yang